Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Para peserta kegiatan parenting tips cerdas mempersiapkan anak di era new normal yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama bagaimana cara untuk mempersiapkan putra-putri kita dalam menghadapi era new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum saya menyampaikan pengantar kegiatan parenting pada hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Suhadianto, Magister Psikologi Psikolog. Sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Selain itu, aktivitas di luar itu saya juga memberikan praktek konseling, layanan psikologi, dan juga memberikan materi di beberapa tempat yang terkait dengan pendidikan anak. Saya juga pernah mengasuh rubrik psikologi keluarga di Suara Muslim Surabaya kurang lebih selama 2 tahun. Baik, itu sedikit perkenalan tentang diri saya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada para ibu-ibu peserta kegiatan ini, karena meskipun sudah banyak kesibukan yang lain, kesibukan mengurus anak, kesibukan mengurus suami, kesibukan mengurus keluarga, masih berusaha menyempatkan diri untuk belajar bersama, mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu mulai dari buayan atau gendongan ibu sampai dengan ajal menjemput. Mudah-mudahan semangat panjenengan semua ini bisa dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik, sebagai bentuk perhatian kita semua kepada pendidikan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan belajar bersama ini kita bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga-keluarga kita dari api neraka, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Baik, pada sesi pertama ini saya izinkan saya lebih banyak menyampaikan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan psikologi. Jadi mungkin saya akan lebih ke menyampaikan pengantar tentang psikologi, kemudian nanti yang terkait dengan
tips bagaimana langkah-langkah mempersiapkan anak di era new normal secara detail nanti akan disampaikan oleh Bu Isrida. Jadi saya fokus ke memperkenalkan tentang psikologi begitu. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, saya akan mulai dari apa itu yang disebut dengan psikologi begitu. Psikologi kalau dalam disiplin ilmu psikologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, di mana perilaku yang tampak, perilaku yang terlihat itu adalah merupakan cerminan dari kejiwaan manusia. Karena jiwa itu tidak terlihat, maka untuk mempelajari kejiwaan seseorang, apakah seseorang itu sedang sedih, apakah seseorang itu sedang marah, apakah seseorang itu sedang sangat bersemangat, apakah orang itu sedang dalam keadaan stres, dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, misalnya menghadapi situasi saat ini, maka kita bisa mempelajarinya melalui perilaku yang ditampilkan. Sebenarnya ilmu psikologi itu jauh sebelumnya, sebelum ada istilah nama ilmu psikologi, di Islam psikologi itu sudah dipelajari lebih awal. Jadi sebenarnya semua ilmu pengetahuan termasuk ilmu psikologi sebelumnya telah diajarkan, dipelajari di dalam Islam. Hanya kemudian setelah Islam mendapatkan serangan dari barat, memasuki era zaman kegelapan, disitulah orang-orang barat mulai mempelajari ilmu-ilmu yang didapatkan dari dunia Islam. Di dalam psikologi, tokoh yang paling terkenal, sangat populer dalam memperkenalkan ilmu psikologi itu dikenal dengan namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini yang memperkenalkan dasar-dasar psikologi, yang kalau kita lihat Sigmund Freud ini baru lahir di tahun 1800-an. Jauh sebelum itu sebenarnya Islam telah banyak mengkaji tentang ilmu jiwa atau ilmu psikologi. Mungkin kita mengenal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu tokoh di dalam peradaban Islam yang banyak memperkenalkan tentang ilmu psikologi, atau kalau dalam Islam disebut dengan ilmu nafs, ilmu tentang jiwa. Setelah saya mengkaji tentang psikologi, ternyata banyak sekali prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini kemudian diadopsi oleh Freud dan diajarkan dalam ilmu psikologi. Jadi manusia ini terdiri dari dua dimensi. Dalam ilmu psikologi, manusia terdiri dari dimensi fisik. Dimensi fisik ini kaitannya dengan pertumbuhan. Jadi kalau fisik itu kaitannya dengan pertumbuhan tubuh manusia secara fisik, dari
fase ke fase, mulai dari fase sebelum dilahirkan, fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, sampai pada fase usia lanjut, itu disebut dengan pertumbuhan fisik. Nah, setiap pertumbuhan fisik juga diikuti dengan pertumbuhan psikologis, atau kalau dalam Islam tadi disebut dengan nafs. Sehingga dalam Al-Quran itu sebutan manusia itu ada kadangkali disebut dengan ya ayyuhal insan, itu mengarah ke fisik. Kadang-kadang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu berkaitan dengan psikologis, jiwa yang tenang, berkaitan dengan psikologis. Jadi ada dimensi fisik dan dimensi psikologis. Untuk itu, ketika kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, maka kita harus mengenal terlebih dahulu secara psikologis manusia itu seperti apa. Lalu nanti yang kedua, bagaimana fase perkembangan psikologis manusia. Dan yang ketiga, apa yang harus dimiliki oleh seorang manusia supaya bisa selalu bahagia menghadapi situasi dan kondisi apapun, termasuk situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana kita dihadapkan pada situasi yang tidak jelas dengan adanya virus corona. Baik, pertama saya akan menjelaskan kejiwaan manusia itu, atau manusia itu sebenarnya perilaku manusia itu ditentukan oleh apa. Dalam ilmu psikologi, menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, Freud sebut dengan it. Das it itu adalah bahasa Jerman ya, yang berisi keinginan-keinginan, yang berisi harapan-harapan, atau kalau dalam ilmu nafs yang jauh sebelumnya sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, it yang di dalam teori Freud disebut sebagai keinginan-keinginan, di mana Freud di situ menjelaskan lebih banyak keinginan-keinginan yang negatif. Itu kalau dalam ajaran Al-Ghazali sama dengan nafsu. Jadi kan ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Nah, it itu adalah nafsu yang buruk. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan it atau nafsu yang buruk menurut Al-Ghazali, dan ada yang disebut dengan ego. Ego adalah diri manusia. Kemudian ada yang namanya super ego. Super ego itu dalam teori Freud adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Kalau dalam teorinya Al-Ghazali disebut dengan nafs. Ada nafsu lawama dan ada nafsu ammar. Keinginan-keinginan atau nilai-nilai, keinginan-keinginan baik atau nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Jadi perilaku manusia, ego manusia itu sangat ditentukan oleh bagaimana diri seseorang itu, apakah lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu, lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tidak baik, ataukah lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama, nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang diajarkan oleh orang tua.
Sehingga dalam hal ini pengaruh orang tua terhadap perkembangan anak, terhadap perilaku anak itu sangatlah besar. Karena menurut Freud, tokoh yang sangat diagungkan dalam psikologi, dan menurut Imam Al-Ghazali yang jauh sebelumnya telah mengajarkan tentang psikologi, perilaku manusia atau kejiwaan manusia itu ditentukan oleh dua hal tadi. Yang pertama adalah dalam diri manusia itu ada keinginan-keinginan, ada nafsu yang tidak baik, dan dalam diri manusia itu ada nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tua. Tinggal dari dua energi ini, energi negatif dan energi positif. Keinginan-keinginan yang baik dan keinginan-keinginan yang buruk, ini mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat, yang lebih mendominasi adalah keinginan-keinginan negatif nafsu, maka perilaku yang akan ditampilkan oleh manusia itu lebih banyak perilaku-perilaku yang mencerminkan keinginan-keinginan negatif. Seperti perilaku membenci, perilaku agresivitas, ya, perilaku menyakiti orang lain, dan seterusnya. Tetapi kalau yang paling dominan adalah energi yang positif, nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tua, maka perilaku yang akan ditampilkan adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan tuntutan agama, perilaku-perilaku yang mencerminkan tuntutan sosial. Nah, disinilah peran orang tua menjadi sangat luar biasa. Di dalam psikologi juga terdapat dua aliran dalam memandang manusia itu siapa. Ada yang mengatakan manusia itu dilahirkan bagaikan kertas putih, kosong, bersih, tidak ada apapun di dalam dirinya. Nah, siapa yang membentuk anak ini? Yang membentuk anak ini adalah orang tua. Orang tualah yang mencoret-coret, yang menulis di atas kertas itu, yang kemudian nantinya akan membentuk kepribadian si anak ini. Apakah anak akan menjadi anak yang penakut? Apakah anak akan menjadi anak yang pemberani? Apakah anak akan menjadi anak yang kreatif? Apakah anak akan menjadi anak yang memiliki semangat yang luar biasa? Apakah anak akan menjadi anak yang selalu takut dengan tantangan? Apakah anak menjadi anak yang patuh pada aturan-aturan agama? Atau sebaliknya, itu semua ditentukan oleh pendidikan orang tua. Di dalam Islam pun diajarkan demikian, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu ketika lahir, dia lahir dalam keadaan bersih dan suci. Nah, siapa yang akan menjadikan anak ini menjadi Islam yang taat, menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani? Dikatakan di situ adalah peran orang tua menjadi sangat penting, karena orang tualah yang nantinya akan menjadikan anak itu seperti apa. Jadi kenapa di sini saya mengkombinasikan apa yang ada di ilmu psikologi dan apa yang ada di ilmu Islam, supaya kita ikut bangga dengan keislaman kita, bahwa semua hal yang ada di dunia, semua ilmu yang ada di dunia sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan sudah diajarkan oleh para pemikir-pemikir Islam terdahulu, supaya kita nggak ke barat-baratan begitu ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui siapa manusia itu, bahwa ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Bersih kalau dalam Islam itu
ay al-Islam, di dalam dirinya sudah ada nilai-nilai keislaman, ada nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik mengacu kepada Asmaul Husna, dan kita sudah mengetahui bahwa di dalam diri manusia itu ada nafsu yang tidak baik, atau tadi dalam psikologi disebut id, dan ada nafsu yang baik, di mana perilaku manusia itu tergantung apakah dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang tidak baik ataukah dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang baik yang berisi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tua. Maka selanjutnya yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana tahapan perkembangan manusia, supaya nanti kita bisa pas memberikan pendidikan kita sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Jadi dalam psikologi istilahnya kita tidak boleh memandang anak-anak itu sebagai orang tua yang bertubuh kecil. Jadi anak-anak itu bukanlah orang tua, bukanlah orang dewasa yang bertubuh kecil. Artinya apa? Kita tidak bisa memperlakukan anak seperti kita memperlakukan remaja. Kita tidak bisa memperlakukan remaja seperti memperlakukan orang dewasa. Oleh karenanya, kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dan di setiap tahapan perkembangan tersebut, supaya kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tahap perkembangan manusia dalam ilmu psikologi itu digolongkan menjadi beberapa fase. Yang pertama disebut fase prenatal. Apa itu fase prenatal? Fase prenatal itu fase di mana anak itu masih berada di dalam perut ibu. Fase prenatal itu adalah fase di mana anak belum dilahirkan ke dunia, masih berada di dalam kandungan orang tua. Nah, ini juga dibahas dalam psikologi. Nah, perkembangan psikologis seorang anak pada fase ini sangat ditentukan oleh kondisi seorang ibu dan juga kondisi lingkungannya. Apakah lingkungan itu memberikan support, dukungan yang baik kepada sang ibu atau tidak. Hal-hal apapun yang dilakukan oleh orang tua, oleh seorang ibu pada fase ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, oleh karena itu pada fase ini orang tua biasanya kalau di dalam budaya Islam dianjurkan banyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat. Itu sebenarnya sangat-sangat baik, dan itu saya yakin sudah mempertimbangkan fase tahapan perkembangan anak yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua pada fase ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi pendidikan yang diberikan oleh orang tua ketika masa prenatal ini adalah dengan cara orang tua memperbanyak amalan-amalan yang baik, memperbanyak mengaji dan seterusnya. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi anak. Termasuk orang tua juga seorang ibu harus dipastikan dalam kondisi yang bahagia, tidak boleh stres. Nah, ini peran dari lingkungan, suami, orang tua, ya, untuk memastikan bahwa kondisi ibu yang sedang hamil ini dalam kondisi yang baik, karena itu akan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Saya dulu pernah menjadi terapis seorang
anak autis gitu ya. Walaupun tidak semuanya, tapi saya menemukan dari sekian banyak anak autis itu, beberapa orang tuanya ternyata memang mengalami masalah dalam pernikahan, seperti bercerai ketika sedang hamil, kemudian memiliki masa lalu yang tidak baik gitu. Jadi itu ternyata berpengaruh terhadap kondisi anak janin yang dikandung, sehingga mempengaruhi kejiwaan ketika dilahirkan. Baik, berikutnya adalah fase bayi. Nah, bayi itu dihitungnya mulai sejak dilahirkan ya sampai usia 3 tahun pertama, itu disebut dengan masa bayi ya. Nah, pada fase ini jadi ketika bayi dilahirkan itu kan mesti nangis ya. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi itu justru menandakan hal yang positif. Jadi ketika bayi dilahirkan nangis, itu artinya secara psikologis tidak mengalami gangguan, tidak mengalami problem psikologis. Nah, kalau ada bayi dilahirkan dia tidak nangis, itu justru berarti ada masalah perkembangan biasanya. Anak-anak dengan gangguan autis itu biasanya beberapa tidak nangis ketika dilahirkan, misalnya seperti itu. Jadi kalau anak dilahirkan nangis, itu justru menunjukkan hal yang positif. Nah, pada fase bayi ini yang sangat berperan adalah ibu. Jadi ibu sangat berperan pada fase ini dalam hal apa? Memberikan pengasuhan yang baik. Jadi pada fase ini memang anak itu belum bisa berbicara gitu ya. Belum bisa mengungkapkan keinginan-keinginannya, belum bisa protes pada orang tua begitu ya. Tapi pada fase ini anak juga sudah bisa merasakan gitu ya, bagaimana kehangatan pengasuhan yang diberikan oleh seorang ibu, itu anak sudah bisa merasakan. Nah, perlakuan yang diberikan oleh orang tua pada fase ini akan sangat mempengaruhi pada perkembangan berikutnya. Terutama kalau pada fase 0 sampai 1 tahun itu yang paling berperan adalah ibu ya. Ibu sangat berperan pada fase ini, sehingga kehadiran ibu sangat dibutuhkan oleh anak, bahkan tidak bisa digantikan oleh orang lain sebenarnya. Karena jika pada fase ini anak merasakan kehilangan kasih sayang ibu, maka nanti ketika besar itu akan berkembang kepribadian yang sering curiga, kurang bisa percaya kepada orang lain. Kenapa? Ya karena pada fase itu dia merasa dia ditinggalkan, sehingga dia muncul perasaan tidak percaya kepada orang lain. Kemudian kalau pada fase usia 2-3 tahun itu anak biasanya sudah mulai berani mencoba hal-hal baru ya, merangkak, berani berdiri gitu ya. Nah, yang nantinya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana perasaan malu, perasaan ragu-ragu pada anak. Jadi kalau pada fase ini anak sering dimarahi oleh orang tua, nanti anak itu akan tumbuh dengan kepribadian yang pemalu, peragu gitu ya. Sehingga pada fase usia 2-3 tahun ini tidak hanya figur ibu yang berperan, tetapi figur ayah juga memiliki peranan yang sangat besar. Nah, artinya apa? Pendidikan pada fase ini, usia 2-3 tahun itu sangat dianjurkan keterlibatan seorang ayah. Nah, jadi tidak hanya ibu saja. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau perempuan itu
secara psikologis lebih banyak didominasi oleh emosi. Sehingga nanti dalam hal mengarahkan anak itu lebih banyak akan dipengaruhi oleh emosi. Perasaan takut, perasaan khawatir. Tapi kalau laki-laki, pria ya, secara psikologis itu lebih banyak dikendalikan oleh kognitif. Sehingga di fase ini di mana anak sudah mulai mencoba berdiri, merangkak gitu, peran seorang ayah sangat diperlukan agar anak ini tidak menjadi anak yang ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau pria, seorang ayah itu biasanya lebih tenang ketika melihat anaknya mencoba untuk merangkak, mencoba untuk berdiri gitu ya, dibandingkan dengan ibu. Kalau ibu dikit-dikit awas, hati-hati nanti jatuh, dikit-dikit ditolong gitu. Sehingga nanti anak dalam dirinya tidak tumbuh kepribadian yang yakin, kepribadian yang berani gitu ya. Tapi sebaliknya akan menjadi anak yang peragu dan seterusnya. Nah, ini kita perlu mengetahui setidaknya kalau kita sudah melewati fase itu, para peserta kegiatan, karena anak-anak jenengan semua sudah besar, setidaknya bisa ditularkan kepada putra-putrinya nanti supaya dalam mendidik cucu-cucu jenengan semua bisa memberikan pendidikan yang baik. Karena pola asuh itu diwariskan, cara mengasuh itu diwariskan. Kalau kita bisa memberikan pengasuhan yang baik pada anak-anak kita sekarang, nanti cara pengasuhan itu akan ditularkan kepada cucu-cucu kita, seperti itu. Yang berikutnya ada disebut dengan masa anak-anak. Dalam psikologi, masa anak-anak itu usia 7-9 tahun. Ini biasanya sudah mulai masuk sekolah SD, itu masa anak-anak. Nah, pada masa-masa ini, usia 7-9 tahun, ini adalah fase pembentukan konsep diri. Konsep diri itu bagaimana anak akan memaknai dirinya. Fase-fase ini adalah fase pembentukan harga diri, penghargaan terhadap dirinya, dan fase-fase pembentukan kepercayaan diri, termasuk fase pembentukan keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Nah, oleh karena itu, pada fase ini, ketika anak sudah mulai masuk sekolah, peran orang tua juga menjadi sangat penting. Pada fase ini biasanya anak-anak itu sudah mulai banyak memiliki inisiatif. Nah, inisiatif anak-anak ini biasanya sudah mulai sering bertentangan dengan keinginan orang tua. Nah, pada fase inilah kemudian orang tua harus memahami bahwa pada fase usia ini, usia masuk anak-anak mulai masuk sekolah ini, ya, pada fase usia masuk sekolah 7-9 tahun, ini anak-anak adalah mulai masuk fase di mana dia memiliki inisiatif yang tinggi. Oleh karenanya, orang tua harus lebih banyak memberikan dukungan kepada anak-anaknya dan mengurangi larangan-larangan. Mengurangi untuk menyalahkan anak-anak, tetapi lebih kepada mencoba memahami mengapa anak-anak ini kok mulai memiliki keinginan-keinginan, inisiatif-inisiatif yang berbeda dengan keinginan orang tua. Karena apa? Kalau orang tua lebih banyak menyalahkan anak karena menganggap keinginan anak tidak sesuai dengan keinginannya, karena hanya ingin menjadikan anaknya seperti dirinya, maka nanti yang akan tumbuh adalah kepribadian anak yang memiliki konsep diri yang rendah, memiliki harga diri yang rendah, memiliki percaya diri yang rendah, memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang rendah. Kenapa? Karena sering disalahkan oleh orang tua.
Jadi orang tua pada fase anak usia ini harus lebih banyak mengamati dan memahami keinginan-keinginan anaknya, serta lebih banyak memberikan dukungan-dukungan dalam tanda kutip ketika yang diinginkan oleh anak-anak itu adalah hal-hal yang positif. Karena anak-anak di usia ini sudah mulai memiliki inisiatif-inisiatif, keinginan-keinginan yang mungkin mulai berbeda dengan keinginan orang tua. Nah, kemudian pada fase berikutnya, masa anak akhir biasanya atau masa remaja awal gitu ya, itu usia 10-12. Nah, usia 10-12 tahun ini biasanya anak-anak sudah mulai memiliki kelompok-kelompok teman sebaya gitu ya. Mereka mulai membuat kelompok-kelompok gitu di sekolah, mulai dekat dengan beberapa temannya gitu ya, memiliki kelompok teman di sekolah gitu ya, sehingga orang tua juga harus bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari perkembangan mereka. Nah, pada fase itu biasanya yang muncul adalah anak ini mulai memiliki sifat rajin melakukan banyak hal gitu. Nah, sehingga orang tua harus mensupport, mendukung supaya anak ini memiliki perasaan superior ya, yakin dengan dirinya. Karena kalau dukungan yang diberikan oleh orang tua kurang, nanti dia akan merasa inferior di dalam kelompoknya. Jadi tadi kan di fase-fase itu kan anak-anak sudah mulai berkelompok. Ketika orang tua memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif, terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak, maka anak akan memiliki kepercayaan diri yang baik, akan memiliki keyakinan diri yang baik, akan memandang dirinya berharga di dalam kelompoknya, dan itu sangat penting bagi perkembangan pada fase-fase berikutnya. Nah, berikutnya adalah masa remaja. Masa remaja itu biasanya usia 12-21 tahun, itu masa remaja. Yang nanti secara detail akan dibagi lagi, ada remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir gitu ya. Yang jelas adalah pada fase ini biasanya secara fisik mereka itu sudah menyamai orang dewasa secara bentuk fisik. Tetapi secara psikologis mereka sangat emosional, emosinya belum stabil ya, secara psikologis ya. Sehingga pada fase remaja ini para ilmuwan sering mengatakan sebagai masa yang penuh topan dan badai. Kenapa dikatakan masa yang penuh topan dan badai? Karena fase ini adalah fase di mana para remaja itu adalah fase di mana mereka mencari identitas dirinya. Siapa diri saya yang sebenarnya gitu kira-kira. Jadi masa remaja itu adalah masa pencarian. Remaja akan mencari tahu dirinya itu siapa melalui banyak bertanya kepada orang tua, banyak bertanya kepada orang lain, melalui banyak bergaul dengan kelompoknya gitu. Sehingga pada fase ini biasanya remaja itu lebih dekat dengan orang lain daripada orang tua. Nah, pada fase ini biasanya mulai banyak pertentangan antara nilai-nilai anak dan orang tua. Nah, sebagai orang tua tentu kita harus bisa memahami kondisi ini. Artinya apa? Karena pada fase remaja itu adalah fase pencarian identitas, di mana anak mulai banyak mencari identitas dirinya dengan mengidolakan orang lain. Maka sebagai orang tua, kita harus benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh anak dan harus bisa menjadi idola bagi anak.
Artinya apa? Kita harus memposisikan diri, tidak menghakimi, tetapi kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita harus bisa menjadi teman bagi remaja-remaja kita dalam menyelesaikan masalah yang dia alami. Karena pada masa ini adalah masa penuh kebingungan gitu ya. Masa penuh kebingungan sehingga peran orang tua sangat diperlukan di sini. Baik, yang berikutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa usia 22 sampai 40 tahun ini adalah masa di mana tugas perkembangan utamanya adalah biasanya sudah menjalin hubungan serius, menjalin hubungan rumah tangga gitu ya. Nah, kalau anak kita sudah di usia ini berarti kewajiban orang tua adalah membantu dia untuk memulai membangun rumah tangga gitu ya. Itu masa dewasa awal. Kemudian 40 sampai 60 tahun masa dewasa tengah, dan setelah itu adalah masa dewasa akhir. Yang saat ini mungkin kita sebagai orang tua berada di fase itu. Fase di mana tugas utama kita adalah bagaimana membangun rumah tangga yang baik, membangun rumah tangga yang nyaman bagi keluarga kita. Itu adalah tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh orang dewasa. Baik, mudah-mudahan masih bersemangat untuk mendengarkan ulasan yang saya sampaikan. Sedikit saya persingkat karena waktu kita terbatas. Setelah kita mengetahui siapa manusia itu, kita mengetahui bagaimana tahapan perkembangan dan siapa orang-orang penting di dalam setiap tahapan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas soal lalu bagaimana cara kita mengajarkan nilai-nilai kepada anak. Tadi di awal saya sampaikan bahwa menurut Freud, orang yang paling diagungkan dalam psikologi, maupun menurut Al-Ghazali, tokoh Islam yang mengajarkan tentang psikologi ilmu nafas, bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua itu menjadi sangat penting dalam menentukan perkembangan anak, dalam menentukan kepribadian anak. Nah, dalam ilmu psikologi, menurut teori Piaget, perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini kaitannya dengan nanti bagaimana kita mengajarkan sesuatu. Perkembangan kognitif manusia itu digolongkan menjadi beberapa tahapan, yang di sini saya singkat saja. Tahapan perkembangan kognitif anak itu ketika dia masih berada di usia di bawah 11 tahun, di bawah usia 11 atau 12 tahun, itu adalah masih pada tataran secara kognitif anak-anak itu belum bisa diajak untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya abstrak. Sehingga cara mengajarkan anak yang paling baik adalah dengan memberikan contoh. Kita memberikan contoh-contoh perilaku yang bisa diamati oleh anak dan anak bisa meniru. Misalnya dalam konteks kondisi situasi saat ini, mengajarkan anak menghadapi situasi COVID-19. Kalau anak kita usianya masih di bawah 11 tahun, kita tidak bisa mengajarkan anak dengan memberikan penjelasan yang sifatnya abstrak. Misalnya secara teoritis menjelaskan virus corona itu virus yang seperti ini, virus yang penularannya sangat cepat sehingga dan seterusnya. Itu anak mungkin masih akan sulit memahami. Oleh karenanya
harus didukung dengan memberikan contoh langsung. Artinya orang tua memberikan contoh menggunakan masker. Nah, baru kemudian memberikan penjelasan anak kenapa harus memakai masker. Jadi yang dijelaskan kepada anak itu sesuatu yang konkret, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dilihat oleh anak dan anak bisa meniru. Nah, baru ketika nanti anak usianya di atas 11 tahun, yang dalam psikologi disebut tahap operasional formal, ini kita mulai bisa mengajarkan anak-anak tentang hal-hal yang sifatnya abstrak. Kita mengajarkan konsep surga, konsep neraka, itu anak sudah mulai bisa memahami. Tapi kalau usianya masih di bawah 11 tahun, kita belum bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya abstrak. Mungkin akan lebih baik mengajarkan dengan memberikan contoh ketika orang berbuat baik, dia akan mendapatkan apa. Ketika orang tidak berbuat baik, dia akan mendapatkan apa. Sesuatu yang sifatnya konkret. Tetapi terlepas dari tahapan kognitif tadi, memang secara ilmu psikologi, cara mengajarkan orang tua orang tua kepada anak yang paling efektif itu adalah menggunakan modeling. Modeling dalam istilah psikologi itu kalau dalam bahasa kita adalah memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana cara melakukan yang baik, sehingga nanti anak akan melihat kita. Nah, kita itu orang tua itu sebagai model bagi anak itu dalam teori psikologi. Apa yang kita lakukan akan diamati, akan dinilai oleh anak. Sehingga ketika kita memberikan model yang baik, anak-anak juga akan melakukan hal yang baik. Dalam psikologi disebut modeling. Kalau kita hanya menyuruh anak untuk sholat misalnya, tanpa kita melakukan sholat, nah itu akan sulit kita berharap anak melakukan hal yang kita inginkan. Tapi kalau kita tiap hari melakukan sholat, dilihat oleh anak, nah secara otomatis anak-anak akan meniru tanpa kita banyak berbicara atau menasehati. Jadi memberikan contoh model itu adalah cara yang paling baik, paling efektif. Sehingga dalam konteks kita ingin mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi new normal ini, kita bisa membiasakan anak kita dengan memberikan contoh-contoh terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Misalnya kita memberikan contoh sering mencuci tangan di rumah, menyiapkan tempat cuci tangan di rumah, membiasakan setiap keluar dari rumah sebelum masuk rumah cuci tangan dulu, memberikan contoh pada anak setiap keluar rumah menggunakan masker. Model-model itu yang nantinya akan sangat efektif digunakan untuk memberikan pembelajaran pada anak. Dalam teori psikologi disebut modeling. Jika kita kaitkan di dalam Islam sebenarnya juga sudah diajarkan. Kita mungkin sering mendengar ibta' binafsik gitu ya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Memulai dari diri kita sendiri artinya bahwa pendidikan yang paling baik itu adalah dengan memulai pada diri kita sendiri, baru kemudian kita akan menyuruh, memerintahkan kepada anggota keluarga kita. Jadi kalau kita sudah memulai pada diri kita sendiri, memberikan model, baru kita nanti akan menyuruh anggota keluarga kita yang lain, itu akan menjadi lebih efektif. Kita juga sering mendengar afdolul hal, lisanul hal, afdolu min lisanil maqal. Mengajarkan orang dengan perbuatan, memberikan contoh, itu lebih baik daripada mengajarkan orang dengan lisan, hanya dengan menasehati tetapi tidak memberikan contoh. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan dalam psikologi itu sudah diajarkan di dalam ilmu Islam. Apa yang di psikologi disebut modeling tadi, di dalam Islam juga sudah sangat dianjurkan. Bahwa mengajarkan orang dengan hal, dengan melakukan, memberikan contoh, itu lebih baik daripada mengajarkan dengan lisan. Jadi
Bagaimana tips dan triknya menghadapi situasi saat ini adalah saya ambil prinsip utamanya adalah kita harus memberikan contoh. Memberikan contoh baru kemudian nanti kita menyuruh, kita meminta anggota keluarga kita melakukan seperti apa yang sudah kita lakukan. Baik, yang terakhir dari saya sebelum nanti dilanjutkan lebih rinci mengenai tips-tipsnya dalam menghadapi situasi saat ini, kita harus mengajarkan sifat bersyukur kepada anak-anak kita, karena dengan mensyukuri kondisi yang saat ini kita alami, maka kita akan memiliki energi yang positif dalam menghadapi situasi saat ini. Nah, ketika kita menerima bahwa ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita akan memiliki energi positif. Ketika kita memiliki energi positif, maka kita akan bisa berpikir yang produktif. Kita akan bisa berpikir yang produktif untuk menghadapi situasi saat ini, karena ketika kita memiliki energi yang positif, semua hal akan bisa kita lakukan dengan baik. Jadi kita harus mengajarkan agar keluarga kita tidak banyak berkeluh kesah, tidak banyak mengeluh karena situasi saat ini, tetapi kita ajak keluarga kita untuk bersyukur dan mengambil hikmah di balik apa yang sedang terjadi saat ini. Apa kaitannya bersyukur dengan ilmu psikologi gitu ya? Nah, jadi saat ini perlu saya sampaikan bahwa konsep kebersyukuran yang sudah sering kita dengarkan sejak kita kecil, kita diajarkan mari kita bersyukur gitu ya. Ternyata saat ini konsep kebersyukuran itu juga beberapa tahun terakhir ini mulai banyak dikaji oleh para ahli psikologi barat. Jadi sekarang ini para ahli psikologi barat itu sudah mulai banyak mempelajari ilmu sudah mengarah ke psikologi positif namanya. Nah, salah satu yang banyak menjadi perhatian sekarang adalah konsep kebersyukuran. Ternyata para psikolog barat juga banyak mempelajari tentang konsep kebersyukuran yang dalam istilah mereka disebut gratitude. Dan menurut penelitian-penelitian mereka ternyata memang kebersyukuran itu bisa membangkitkan energi positif, sehingga ketika orang bersyukur maka dia akan bisa menghadapi situasi apapun dengan energi, dengan penuh semangat, sehingga ketika orang itu bersyukur dia akan cenderung berhasil dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ini tentu juga sangat sesuai dengan konsep Islam yang mengajarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi konsep-konsep tentang kebersyukuran, bahwa ketika kita bersyukur itu hati kita akan senang. Ketika kita bersyukur, kita memandang apa yang kita alami, kita hadapi sebagai sesuatu yang positif, maka kita akan mendapatkan nilai tambah dari situ. Kita akan ditambahkan oleh Allah melalui apa? Melalui sebenarnya semangat kita yang luar biasa itu, sehingga kita bisa memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu sedang banyak dipelajari di dunia barat saat ini. Oleh karenanya apa? Kita ajarkan kembali apa yang sudah lama diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, untuk selalu mengajak anak kita, keluarga kita bersyukur, mensyukuri kondisi saat ini, sehingga memiliki energi positif untuk menghadapi new normal. Sehingga kita akan sukses mengantarkan anak-anak kita, keluarga kita menghadapi situasi saat ini. Jadi bersyukur dan memberikan contoh adalah kunci utama menurut saya. Yang keduanya itu sudah
banyak diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita, yang itu juga banyak diadopsi oleh para ahli psikologi barat. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diperdalam melalui tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih atas semangat dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.